Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samad nih yang mewakili Pak Sekdam ya Pak. Yang terhormat Bapak Ketua BPD Desa Tengah dan berikut anggotanya. Yang terhormat para tokoh masyarakat yang hadir, RW Desa Tengah dan tokoh masyarakat desa, Pak Sekdes dan kerabatnya. Yang pertama, terima kasih sekali atas kedatangannya. Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 5 bulan 8 2020 2021. Yang intinya sebelum tanggal itu Sekdes. Jadi nanti untuk penentuan APBDes dan RKPDes, jadi untuk tahun 2021. Jadi hasil musdus akan ditentukan saudara-saudara semua yang hadir, digabung jadi satu untuk rencana pembangunan musdus, mungkin akan digabung jadi satu untuk RKPDes tahun 2021. Intinya itu. Jadi khususnya kepada Bapak Sekdam yang hadir di sini, monggo menyaksikan musdes Bagdes ya untuk RKPDes dan KPBDes tahun 2021 nanti. Kepada para desa terkenal serta seluruh jajarannya yang saya hormati, kepada ketua RT dan tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir yang saya hormati, kemudian juga kepada anggota BPD yang saya hormati pula dan semuanya yang hadir, Bapak Ibu, pada para pendamping yang hadir juga saya hormati. Perlu disampaikan atau diusulkan, biarpun nantinya dalam pelaksanaan tahun terkait atau tahun berjalan itu tidak terwujud atau mungkin tidak dipenuhi oleh desa karena mungkin keterkaitan dengan anggaran yang ada, tapi paling tidak kita sudah mengusulkan, mudah-mudahan ada peluang anggarannya. Kalau tahu tidak mungkin di tahun depan kita sudah ada istilahnya pernah mengusulkan. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengusulkan apa saja yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan kita di lingkungan kita masing-masing, sehingga tidak di kemudian hari tidak kecewa karena dibutuhkan tapi tidak diusulkan, apalagi diusulkan tidak dipenuhi, apalagi tidak diusulkan gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau mungkin perlu dicek ulang atau mungkin teringat lagi sekarang, itu tambahkan saja, sehingga semua kebutuhan kita baik itu sarana prasarana maupun hal-hal yang lain terkait kehidupan bermasyarakat di desa kita itu terpenuhi. Syukur, kalau toh tidak terpenuhi bisa diajukan usulannya dulu gitu. Itu yang sangat penting menurut saya, karena ke depan kelihatannya ya mungkin anggarannya itu sedikit demi sedikit mungkin dikurangi Pak ya. Tujuannya kan desa mandiri. Jadi monggo, mumpung masih ada peluang kesempatan yang bisa kita usulkan saja. Soal nanti syukur diterima atau dilaksanakan, kalau toh tidak pernah kita usulkan. Itu yang penting menurut saya pada pertemuan pada malam hari ini atau rapat pada malam hari ini. Pak Kades beserta perangkatnya yang saya hormati, rekan-rekan dari tim kecamatan, Pak Kasih Ekran, Pak Kasih pemerintahan, tim pendamping desa, Pak Imam dan Pak Hidri dan kawan-kawan yang saya hormati, ketua kelembagaan di Desa Petengan dari BPD, PKK, Karang Taruna, kemudian Hansip dan contoh konkret Pak Mungkin Desa Rempora membuat
Semuanya tertampung, tentunya kita karena keterbatasan biaya dan keterbatasan tenaga, kita harus membuat skala prioritas. Skala prioritas itu dibuat berdasarkan skala. Jadi agenda apa yang berbeda yang menurut agenda ini menjadi skala prioritas. Ini tidak bukan kota-kota ini harus bagaimana kita kalau prioritas itu menjadi sebuah penduduk bisa. Jadi hanya bisa berargumentasi, jadi bisa berbicara dengan meyakinkan sehingga ini menjadi program kecamatan. Nah, kalau sudah kecamatan bisa menjadi program kabupaten dan seterusnya yang nanti akan sumbernya itu tidak dari ADD, jangan pikir APBN. Nah, itu inti dari musrenbang. Jadi intinya itu kita membuat dokumen perencanaan, jangan sampai ketika ada tendering dengan pas naik kereta atau mungkin pas ketemu ada orang yang bisa memfasilitasi, ini ada proyek di kementerian ini, ketika disuruh bikin proposal Pak, kalau itu saya bisa membawa ke Jakarta apa misalnya pembuatan BUMDes, badan usaha milik desa, tapi ternyata di dokumennya nggak ada, berarti nggak merujuk, nggak ada kok. Nah itu makanya jangan sampai dokumen perencanaan ini menjadi minus, tapi lebih baik surplus, walaupun tidak bisa dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya masih bisa diajukan kembali. Itu intinya, nggih. Jadi ini anggar ngomongnya sulit banget nih, makanya ngantuk kabeh yo biar rampung nggih. Jadi itu nggih. Sampai 14 orang. Yang pertama adalah Pak Suroso dari RT 2 RW 1, kemudian Pak Mamet Sunarto RT 3 RW 1, yang ketiga Linda dari RT 5 RW 2, yang keempat Amalia Rahmawati dari RT 6 RW 2, yang kelima Imah Ari Purwanti RT 6 RW 2, yang ke-6 Ratno Susilo RT 7 RW 2, yang ke-7 RT 7 RW 2, ke-8 Warsikun RT 7 RW 2, ke-9 Takum RT 1 RW 3, ke-10 Sub RT 2 RW 3, yang ke-12 Ardi Mulyanto RT 2 RW 3, yang ke-13 Agus Purnomo RT 2 RW 3, yang ke-14 Mega Noviana RT 2 RW 3. Kira nggak masalah menurut saya, tapi kalau mungkin kriterianya belum memenuhi ya
mungkin ditangguhkan dulu gitu ya Pak, ya gitu. Mungkin seperti itu Pak Sekdes. Kalau ada usulan yang belum, ya silakan dikoordinasikan sekarang aja. Berarti aneh lah. Ya datanya juga harus seimbang. Terima kasih kepada Pak Ketua BPD. Jadi untuk usulan yang luar biasa, juga banyak yang sudah diusulkan para ketua RT masing-masing. Ternyata ada, misalnya kok tetap jenengan masih ada bayangan, kok si A saya usulkan dapat, kok ternyata nggak termasuk di sini. Itu biar apa? Karena sudah terindikasi menerima bantuan lain. Jadi banyak sekali yang memang seperti itu, atau bahkan orang yang melaporkan diri itu kita ada Pak. Yeah. Saya tidak dapat bantuan apa-apa, apa benar? Ternyata penerima PKH hanya atas namanya istrinya, sing usul bapake, sing dikarepna ibu oli ya bapake oli, ujar-ujare kan ya ujar-ujare kayak gue agar bisa ada sing usul bapake oli, ibune oli, anake oli, kabeh karepe kayak gue. Tapi kita tetap dibatasi oleh aturan. Tetap aturan masih sama seperti yang semula, bahwa kita mengusulkan BLTDD adalah yang belum menerima dalam satu kakak itu belum menerima bantuan apapun. Ngaten nggih? Karena ada ternyata jane kudune pisah, tapi masih dalam satu kakak. Wis pisahan, tapi masih dalam satu kakak sehingga tidak bisa diusulkan. Seperti itu. Jadi ibunya layak menerima, tapi karena di dalam keluarga itu ternyata PNS, itu ternyata akhirnya tetap tidak bisa diusulkan. Oh iya, ternyata ada yang 300.000 rupiah selama 3 kali, ya, 3 kali. Telung atus maning ping telu, berarti 100.000 kalau ini 600 ping telu 1.800, berarti 2.700.000. Duit kabeh. Duit kabeh ya. Saya betul beras. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yaitu owner yang sekarang adalah dari PT Jadi Berkah Bersama. Meskipun pelaksanaan manajemen tetap benar bahwa perkenalkan kami kembali mengelola dan mengembangkan Small Lot ini, yang tentu saja pertama karena kemarin COVID sehingga Small Lot harus tutup sementara. Dengan tutupnya sementara ini otomatis segala sesuatunya yang berada aset-aset Small Lot itu sudah mulai banyak yang rusak, banyak yang porak-poranda. Untuk itu memang kita harus bekerja keras, pertama untuk mengembalikan keutuhan daripada Small Lot, dan kedua untuk menghadapi persaingan dengan tempat-tempat wisata lain. Tentu saja kita akan mengembangkan sarana dan prasarana yang ada di dalam Small Lot itu. Orang-orang desa Ketenger, termasuk juga parkirnya, warungnya dan sebagainya. Kalaupun ada yang dari luar Ketenger, paling hanya 10%. Sebagai satu contoh saja, dari kios-kios yang ada itu, dari 30 kios itu hanya 3 yang bukan orang Ketenger. Itu pun orang-orang yang dulu kan bagi mereka semuanya. Termasuk juga yang parkir,
ada 1-2 orang yang di luar orang Ketenger itu juga karena sejarahnya ya, karena keterkaitan sejarah dulu juga ikut membantu dalam pendirian Small World dan sebagainya. Kemudian untuk sektor-sektor kerajinan rakyat dan sebagainya, memang masih kami utamakan sekali bahwa produk-produk yang asli asal buatan dari warga Ketenger itu benar-benar kami utamakan untuk bisa dipasarkan di kios-kios yang ada di Small World itu. Dan harapannya kayak mohon doa itu dan mohon isinya, karena memang lahan kosong yang masih ada di Small World itu masih cukup luas. Mungkin ada 1 hektar deh. Ada 1 hektar kira-kira lahan yang masih kosong, belum dikembangkan. Mungkin perencanaan kami ini mohon doa restunya ke depan itu akan kita kembangkan dengan wisata-wisata, mungkin ada permainan anak seperti mungkin waterboom atau mungkin air terjun Niagara yang sudah dikonsep oleh Pak Iqbal. Air terjun Niagara, nanti ada permainan anak, dan diharapkan lagi nanti juga kita akan bangun juga untuk Ka'bah dengan sarana prasarananya untuk anak-anak manasik, karena yang ada sekarang ini di Banjarnegara ya, di Banjarnegara itu di Surya Yuda. Ngapain sih orang Banyumas kok harus manasik ke sana? Kalau di Small World ada kan lebih baik di Small World. Karena ini untuk anak-anak TK, anak-anak SD ini banyak sekali yang berlatih manasik. Nah ini insya Allah mohon doa restu kita akan bangun di situ rencananya.